berikut yang mau kita bahas ada langsing instan karena uang. Nah, artikelnya banyak gitu loh. Iya loh. Banyak yang pangling. Apa sih fotonya? Coba kita lihat sih yang bikin orang pangling tuh. Wah, ini ya kan. Langsing banget pasti karena sedot lemak. Aduh. Iya Bu, gimana? Komentarnya coba kita bacain ya. Baca, jawab. Hola, pakai duit mah bisa instan ya. Mudeng segalanya, nggak kayak kita kudu lihat YouTube tiap hari olahraga turunnya setengah gram doang. Yang berikutnya ada lagi. Kayaknya diedit deh badannya. Soalnya aku lihat tangannya ada yang gede, ada yang kecil, kayak ketarik gitu bagian deket perut. Oke Bu, jawab dengan jujur. Apa yang terjadi itu? Nggak tahu ya, kalau aku tuh dari pas masih remaja emang kalau bagian pinggang tuh lebih kecil ya. Tapi kalau tangan tuh emang lebih ya gitulah ya, yang model badannya emang begitu. Iya, nah jadi kalau misalnya di foto aku tuh udah tahu angle yang kayak gimana. Terus kayak tangan nggak boleh diempit gini, tapi harus agak diginiin ya, agak dijarakin. Sebenarnya tinggal trik fotonya aja sih. Jadi itu angle-nya atas kalau kamu biasa atau angle apa Hito tuh biasanya yang dari bawah terus dia kebalik gitu megang. Kayak itu yang biasa motoin aku. Kebalik gitu megang handphonenya, itu bisa bikin kita lebih jenjang say. Coba kita lihat tadi fotonya lagi, coba kita pelajari itu teknik fotonya ya. Iya, jadi dari agak bawah, terus agak kebalik gitu, megang handphonenya cekrek gitu. Masa sini Hito ya Opi? Ini itu yang moto-motoin. Atau kadang dia dari lurus tapi dia gini, jadi intinya handphonenya agak tilt up gini. Gitu. Boleh dicontoh lah Hito, kalau nggak susah ya minta Hito aja fotonya. Iya, Hito jago loh, dia bisa motoin aku yang kayak blur-blur gitu. Oh iya. Coba, ini kita berbandingkan Desember 2018 tuh setelah punya anak kedua di tahun 2023 sama yang tahun 2024 perbedaannya. Tuh aku Desember 2024 emang maksudnya bagian itunya bagian sininya nggak ini gitu. Jadi emang selalu kecil bagian perutnya ya. Bagian perutnya. Tapi ini berat badannya kurang lebih sama semuanya. Kalau ini sebenarnya yang sekarang habis melahirkan itu masih sekitar 4 kilo lagi sebelum balik ke yang ini gitu. Oke, tapi kamu suka ngerasa ini juga nggak sih, insecure juga nggak sih dengan komentar netizen gitu? Nah, sejujurnya aku tuh nggak sering bacain yang komen-komen negatif gitu kan, karena menurut aku kalau misalnya emang daripada nanti ke bawah pikiran mendingan nggak usah dibaca gitu. Kecuali yang membangun aku baca. Tapi pun misalnya ada yang ngatain aku kayak waktu itu abis melahirkan aku bikin video aja, aku masih tetap pede-pede aja karena aku tahu badan aku berubah karena waktu kemarin ada anak nih dalam perut aku gitu. Terus sekarang aku lagi jadi busu ini, jadi dia butuh banyak nutrisi dari aku. Jadi aku nggak terlalu mikirin sih Kak, karena aku tahu ya buat kebaikan anak aku. Terus kalau misalnya sekarang dibilang kurusan, jujur aku juga nggak ada program gimana-gimana. Cuma memang aku berusaha untuk bisa pola hidup sehat, olahraga. Kalau makan jujur masih apa aja aku makan, tapi olahraga aku banyak gitu. Terus aktivitasnya juga kerjanya padat juga gitu. Ngomong soal bulian ya, ya tergantung kita bagaimana juga menghadapinya. Nah yang berikut ini dari bulian-bulian itu jadi sebuah lagu, dan lagunya itu viral ya, sukses ya. Ada Giant J. Seperti apa sih? Kenapa bisa viral dan kenapa namanya Giant J? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Muhammad Jailani Surahman atau Giant J, penyanyi kelahiran 1990 yang kerap mengcover lagu ini. Lagunya yang berjudul Raksasa viral ditonton lebih dari 13 juta kali di TikTok. Bercerita tentang kehidupannya yang pernah dibully karena mengalami kelainan genetik gigantisme yang menyebabkan tubuhnya terus tumbuh sebanyak 0,5 cm per tahun hingga tinggi badannya kini mencapai 205 cm dan berat badannya 168 kg. Sulung dari 3 bersaudara ini awalnya terakhir normal, namun pertumbuhan badannya pesat sejak kelas 6 SD pasca dihitan. Lulusan informatika ini pernah bekerja sebagai debt collector, namun dilarang bicara karena takut kesan galaknya hilang akibat suaranya lembut. Bagaimana cara Giant J berdamai dengan keadaan? Dan benarkah meski lagunya viral, ia jarang mendapat tawaran manggung? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Kita sudah bersama dengan Giant J. Ini adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu gitu ya. Lagunya yang terakhir dirilis yang judulnya Raksasa. Ini terakhir dirilis ya, Raksasa ini ya. Paling baru. Paling baru dan itu viral banget karena juga bercerita tentang apa yang kamu rasakan. Benar. Juga ya. Tentang keresahan. Tentang keresahan. Judulnya adalah Raksasa. Karena Giant J ini adalah juga kamu adalah orang dengan gigantisme ya, kelainan genetik. Iya. Jadi setiap tahun kamu akan nambah tinggi setengah. Maksimal setengah senti. Oh itu maksimal. Iya maksimal. Oke, dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD. Jadi sekarang tinggimu 2 meter lebih ya? 205 tepatnya. Oh, 205? Iya. Kalau berat badannya? Berat badan sekarang sekitar 180-an. 180-an. Nah, baju juga harus custom ya? Iya, bajunya custom, celana custom, sepatu juga custom. Oh, sepatu juga. Kalau sepatu tuh ukuran berapa? Nggak ada ya ukurannya? Ukuran 52 kafe. Oh, 52. Iya. Itu harus custom juga?
Iya, custom. Oke. Jadi kamu mulai custom dari umur berapa tahun Sebenarnya terakhir? kalau 10 yang tahun? udah mulai customnya dari zaman kuliah kali ya. Zaman kuliah itu udah mulai custom. Waktu kuliah itu tinggi aku tuh masih 190-an gitu. Karena kan udah 205, jadi kaki dan tinggi ini kan sama-sama naik gitu. Kalau tingginya naik, kakinya ngegede gitu. Oh, wow. Ya. Nih kita lihat ya, seperti apa sih ini di TikToknya yang sempat ditonton sampai 13,3 juta kali. Tapi kayaknya akan terus bertambah ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Lagunya. Aduh, tapi suaranya gitu lembut, tapi ceritanya tuh sedih banget gitu ya. Coba kita lihat komentar netizen, kita baca ya. Bunyinya antara lain suaranya perpaduan Unmatched dan Tulus. Yang berikutnya ada lagi, keren banget suaranya, bagus lagi. Yang berikutnya mirip Sopo ya, temennya Jarwo yang kartun itu gitu. Yang berikutnya lagi ada lagi, orang yang relate sama lagunya pasti lagi mewek kayak aku gitu. Kamu itu ya dulu dimaki, dibenci. Jadi zaman SMP lebih tepatnya, dulu aku sempat dibully. Nah, yang bully itu ramean gitu kan. Jadi mereka tuh kayak ngata-ngatain, gendut lah, apalah gitu-gitu kan, sampai dilemparin kertas gitu. Tapi mereka ngejek kayak gitu karena waktu itu mereka belum tahu kalau aku punya bakat lain gitu. Kamu sendiri menghadapi kondisimu bahwa kamu ada kelainan DNA, walaupun keluargamu semua tinggi-tinggi memang ya? Iya, kebetulan. Orang tua tinggi-tinggi, ayah itu 186, ibu 170. Dan kamu lebih tinggi lagi. Tapi di keluarga hanya kamu yang memiliki gigantisme ini. Adik-beradik itu 180-an. 80-an semuanya, keluarga tinggi-tinggi. Kamu sendiri ketika mendengar ya, kamu dengan kondisi seperti itu dan sempat dibully, orang jadi kadang berprasangka, bahkan kamu bilang ya, teman tak punya, cinta tak ada, itu kan kayak pedih ya. Benar. Itu real juga cerita kamu, nggak punya teman, nggak punya. Iya, waktu SMP itu karena waktu itu kan ya kita masih kecil mungkin kan, Kak Fenia. Jadi waktu itu tuh kayak begitu dibully itu sedih. Tapi pas SMA udah mulai kayak nemuin bakat, oh ternyata aku bisa nyanyi nih. Yang dulunya ngebully itu jadi ngerangkul, makanya dicintai lah, merasa dicintai gitu. Karena kebiasaanmu menyanyi itu jadi memperbaiki hubungan dengan yang lama-lama dulunya membuli. Oke, ini kan kamu pernah menciptakan 3 lagu yang sebelumnya tentang cinta. Benar. Tapi pengalaman putus cinta. Iya. Banyak sekali pengalaman. Bukan putus cinta sih, lebih ke ditolak sih. Oh, ditolak. Oh. Pernah ya, yang paling menyakitkan ketika masalah cinta ini juga belum menemukan yang cocok tuh apa sih? Karena fisik juga alasan. Iya. Karena fisik juga dan karena restu juga, terhalang restu. Kadang anaknya udah mau, orang tuanya nggak mau gitu-gitu. Apa, dianggap kamu bukan orang baik atau apa? Mungkin orang tuanya khawatir. Takut kali, karena aku gede, serem gitu kata mereka kan ya. Mereka nggak tahu hatinya gimana. Oke. Sebelum kamu menyanyi kan kamu juga sering cover-cover ya? Benar. Cover-cover. Coba kita lihat ini cover-covernya dibuat dari tahun 2021 ya? Iya. Oh, ini kamu pernah mengcover lagu Hati-Hati di Jalan. Kemudian ada Bisa Tanpamu juga ya. Ini ya. Ini juga sebenarnya kamu hobi aja ya? Nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi? Cita-cita menjadi penyanyi, cuman waktu itu belum terlalu berani buat show aja. Belum berani buat show, oke. Nah, dan bahkan kamu sempat bekerja juga di sebuah bank di bagian collection, gitu ya? Benar. Ya karena fisik kamu gitu ya. Tapi nggak boleh ngomong. Iya, jadi dulu bos saya tuh nyandain, kamu ikut aja nagih, kamu berdiri di belakang, kamu liatin aja, tapi jangan ngomong ya. Kalau ngomong ntar mereka kayak wah, nggak jadi takut ya? Ya takut, malah disuruh datang terus nagih kan. Disuruh nyanyi. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Room Fitness.